Francis dan Pak Darsono untuk memotong pita pada siang hari ini. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dengan terpotongnya pita pada siang hari ini, maka SPKLU Binus at Bekasi telah resmi dibuka. Ya, tepuk tangan yang meriah. Oke, kita coba mungkin Pak Francis untuk mencoba juga, Pak. Wow, tetap ya, selalu mengabadikan segala momen yang ada. Yuk, pada hari ini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan test drive. Jadi nanti kami buka untuk melakukan test drive sampai dengan jam 6 sore. Sorry, saya revisi sampai dengan jam 5 sore untuk test drive pada hari ini. Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana penggunaan mobil listrik yang saat ini bisa Bapak Ibu rasakan secara langsung dari mobil. Ada Hyundai, ada Wuling, ada Meta, ada BYD, dan juga nanti Bapak Ibu bisa merasakan sampai dengan jam 5 sore. Meluncurkan SPKLU Binus Universitas Bekasi ini karena ini merupakan salah satu tujuan dari visi Binus Group sendiri. Visi kita yaitu adalah fostering and empowering society in building and serving the nation, dan salah satunya adalah untuk memajukan program-program yang diluncurkan oleh World Sustainable Development Goals. Dan ini juga merupakan program yang untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Indonesia net zero di tahun 2060. Besar harapan kita dapat mendorong rekan-rekan Binusian untuk semakin sadar dan paham mengenai sustainability di dunia ini, sehingga kita semua dapat maju bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Automa Charge Plus diberi kesempatan, Pak, untuk melayani Binusian, karena pada ujungnya kami ini hanyalah pelengkap, Bapak Ibu, daripada ekosistem yang ada. Nah, dengan adanya visi daripada Binus yang luar biasa, kita sangat bangga untuk bisa mendorong agar Binus memiliki fasilitas SPKLU untuk lembaga pendidikan pertama di Indonesia. Tepuk tangan dulu. Nah, sesuai dengan yang sudah disampaikan Pak Francis, tentu apa yang kami lakukan ini hanyalah tanda mulainya kerjasama kami dengan Binus. Besar sekali harapan kita, tidak hanya di SPKLU, tetapi banyak lagi inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang tentu bisa didorong oleh Charge Plus dan kelompok usahanya. Nah, tentunya tak lupa kami juga sampaikan ke teman-teman bahwa Charge Plus sampai saat ini adalah pengembang SPKLU swasta yang terakreditasi maupun stakeholder terkait dapat terjamin dalam melayani para pengguna kendaraan listrik yang melakukan pengisian daya di lingkungan Binus. Untuk itu tak lupa kami juga sampaikan terima kasih kepada Kadin, Pak, bahwa regulasi SPKLU ini bisa dikembangkan keroyokan ya Bapak Ibu ya, bahasa Perancisnya, atau gotong royong dengan pihak swasta, tak lepas dari peran Kabinet Silohab yang selalu mendorong agar proses-proses maupun regulasi kebijakan maupun polisi pemerintah itu dapat memberi daya yang maksimal dalam akselerasi ekosistem mobilitas bersih kita.
Karena melihat bagaimana kita bisa memberi kontribusi kepada kampus. Seperti kita ketahui, perjalanan dekarbonisasi bukan hanya milik swasta, semua harus berkontribusi. Jadi menurut kami terima kasih telah diberi kesempatan. Mungkin banyak kolaborasi yang kita bisa saling pelajari untuk masa depan. Bagaimana Kadin Net Zero Hub, kami dari swasta bisa bekerja sama dengan institusi seperti BINUS. Bukan hanya dari bagaimana kita bisa melatih, melihat potensi mahasiswa-mahasiswa bisa bekerja sama. Jadi saya senang bisa hadir pada hari ini. Terima kasih Pak Antoni yang telah mengundang saya. Bagi saya bukan hanya harus di sini, ini baru awal. Jadi mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita bisa melihat bukan hanya program recharge aja, kita juga bisa bahkan mengedukasi murid-murid di BINUS khususnya bagaimana kita bisa bekerja sama bareng dari sektor swasta dan akademia. Kita memiliki sebuah charging electric vehicle yang pertama di BINUS dan di dunia pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya melihatnya dua apa yang dilakukan dalam konteks hari ini. Yang pertama, ini adalah bagian dari layanan BINUS University at Bekasi kepada para stakeholdersnya. Layanan yang kami berikan adalah kami melihat bahwa posisi BINUS University at Bekasi yang sangat strategis bisa dijangkau dari berbagai titik. Kalau secara kendaraan pribadi membuat orang tertarik untuk studi di sini. Dengan menggunakan kendaraan, kami melihat bahwa cukup banyak kendaraan mahasiswa maupun dosen yang kendaraannya merupakan kendaraan listrik. Melihat dari kondisi ini, kami berpikir bahwa kami harus memberikan layanan yang juga sangat baik dalam konteks bahwa menyediakan alat pengisian SPKLU ini kepada mobil-mobil kendaraan listrik tadi, para stakeholder mahasiswa dan dosen kami. Jadi dibentuk dari layanan kami. Kalau dilihat juga secara pertumbuhan mahasiswa kami diprediksi nanti pada September akan berada di active student sekitar 2.500 mahasiswa dengan cukup banyak kendaraan yang akan hadir di sini. Tentunya keberadaan SPKLU di BINUS Bekasi ini sangat positif dirasakan dampaknya oleh stakeholders di Bekasi. Yang kedua, saya pikir juga dibahas, tidak kalah penting ini memberikan semangat, memberikan panduan dan inspirasi bagi mahasiswa bahwa kampus, bahwa mahasiswa juga bisa berperan serta dalam konteks memajukan semangat sustainability, green campus, dan juga menggunakan energi yang terbarukan. Konteks dua hal itu yang harapannya bisa menjadi hal positif adanya SPKLU di BINUS Bekasi. Wah, baik, terima kasih Pak Gatot. Oke, mungkin saya akan bertanya untuk pada bapak-bapak bertiga semuanya ya. Nah, seperti yang kita ketahui, pemerintah juga lembaga United Nations sudah secara masif nih mensosialisasikan tentang program Sustainable Development ini. Nah, di mana beberapa goals terdapat penggunaan kendaraan listrik, energi bersih atau terjangkau, atau penggunaan kendaraan listrik dinilai dapat menjadi solusi yang tepat bagi mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, atas hal tersebut, bagaimana pendapat bapak-bapak sekalian atas pengadaan SPKLU di dalam lingkungan kampus? Dan juga bagaimana kita dapat berkontribusi secara signifikan dalam mensukseskan program SDGs ini pada khususnya terkait mengurangi emisi karbon. Mungkin dari Pak Darsono dulu yang menjawab, Pak. Saya melihat ini, kalau kita lihat sekarang tuh omong EV, semua orang tuh kayaknya udah saatnya kita harus transformasi ke EV. Cuman kan kita perlu infrastrukturnya juga gitu. Kebetulan saya punya EV. Sampai sekarang tuh saya masih agak takut nih kalau saya kerjaan pergi, ntar bisa charge apa enggak. Kalau sekarang saya cuma 30-40%, saya bisa kemana? Gitu. Mungkin yang penting jadi dibikin infrastrukturnya. Saya lihat, jadi ketakutan orang terhadap EV itu karena emang kita lain. Jadi infrastruktur EV itu harus integrated menurut saya. Karena masih banyak yang takut, kalau saya bawa mobil ke Bandung, nanti charge-nya di mana? Kan gitu kan. Jadi mungkin Pak Utomo, Pak Antoni bisa menjawab pertanyaan itu. Bagi saya sebagai orang awam pemilik EV juga begitu. Jadi saya ingat banget hari Jumat lalu saya bilang sama supir saya, tolong kamu charge ya, saya mau ke Bekasi. Padahal Bekasi cuma 35 menit gitu loh. Jadi ini harus bisa juga menjadi inspirasi buat teman-teman. Kalaupun kita mau EV, dibikin infrastrukturnya. Itu aja dari saya. Oke, mungkin Pak Antoni boleh. Saya kira sejalan ya sama Prof. Gatot dan Pak Darsono bahwa stakeholder ini sangat penting ya Bapak Ibu sekalian, dan tentunya tidak ada tempat yang lebih mulia daripada menyebarluaskan framework
mobilitas bersih ini daripada calon pemimpin-pemimpin masa depan kita yang pusatnya di kampus. Jadi seperti tadi beliau sampaikan, ini kan pengalaman pribadi sebagai pemilik kendaraan, yang saya kira dengan makin banyaknya pemilik kendaraan gak akan jauh beda Bapak Ibu. Kekhawatiran bahwa kurangnya infrastruktur kalau kita keluar daripada zona yang kita ketahui, kurangnya infrastruktur pada saat nanti kita sudah membeli kendaraan listrik, ini nggak bisa pakai power bank loh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mogok agak lumayan nariknya gitu. Jadi disitulah saya kira fungsi kerjasama antara pelaku usaha dengan stakeholder kampus maupun asosiasi ini sangat diperlukan. Karena dengan tanpa adanya gotong royong dari semua pihak, maka penerimaan adopsi kendaraan listrik ini akan berjalan lambat. Padahal seperti kita tahu, masalah polusi ini sudah menjadi rahasia umum, dan seperti kita ketahui PLN pun sampai saat ini masih ada oversupply. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang bisa kita bantu juga dari sisi regulator maupun dari sisi penyedia listrik, selain membantu menyelesaikan oversupply PLN karena COVID dan lain-lain, tetapi kita juga bisa membantu mengurangi polusi yang terjadi di sekeliling kita. Nah, pentingnya infrastruktur kampus yang memastikan agar pada saat orang sudah memiliki kemauan mengadopsi, mereka mendapatkan akses untuk charging yang terjangkau, mudah, murah, dan tentunya sangat gampang dicapai, yakni di kampus. Dan ini kan tidak hanya binusnya dia Prof ya, tentu nanti masyarakat umum yang bisa datang, bisa ngecas, bisa mampir. Nah, disitulah saya kira fungsi enabling party daripada kampus ini luar biasa. Karena selain mengedukasi binusnya juga bisa membantu masyarakat di lingkungan sekitar agar mendapatkan akses untuk infrastruktur kendaraan listrik yang baik. Oke, baik. Mungkin dari bidang pendidikan nih Pak, gimana nih? Iya, dan teman-teman semua bahwa BINUS itu memiliki semangat bahwa ya kita lembaga pendidikan, mendidik di ruang kelas, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu tindakan nyata yang mana orang bisa melihat dan merasakan secara langsung. Kalau kita bicara bahwa BINUS akan mendukung UN Sustainable Development Goals, utama nomor 13 mengenai climate change. Kalau di kelas itu kan cerita aja gitu, tapi kalau kita lihat tuh, lihat ada stasiun pengisiannya gitu ya, teman-teman bisa lihat, langsung gunakan. Ini merupakan contoh nyata bahwa dukungan kita terhadap UN SDG khususnya nomor 13 terkait dengan climate change. Jadi gak cuma pintar di kelas, tapi juga peduli, khususnya peduli lingkungan. Dan tadi tidak hanya stakeholder saja, tetapi mungkin kalau tadi mau ke Bandung tuh kehabisan, keluar Bekasi Barat mungkin ada BINUS Bekasi, nah bisa ngecas dulu dan dikenal sama BINUS sekalian apply masuk kuliahnya kayaknya seru nih. Jadi ini contoh tadi ekosistem seperti disebutkan Pak Darsono yang sangat klop dan kita sangat mendukung kegiatan ini. Oke, baik. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya kira Pak Antoni, pengembangan kedepannya untuk mungkin dari Pak Antoni sendiri untuk mungkin kerjasama dengan kampus BINUS yang lainnya, apakah memungkinkan, dan kira-kira perkembangan untuk si mobil listrik atau mungkin penggunaan di stasiun ini apakah akan berkembang di 5 tahun ke depan, bagaimana Pak Antoni? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang terus terang saja Pak, adalah sesuatu yang harus kita banggakan bahwa BINUS itu mendahului teman-teman kampus lainnya. Yang pertama, karena itulah kita sangat mendorong Pak Menteri dan Prof Gatot di antara salah 12 kampus lainnya juga bisa kita pasangin SPKLU. Tentu kami akan koordinasikan dengan teman-teman building management karena itu ada infrastruktur, traffic dan lain-lain yang harus kita rencanakan dengan matang. Tapi ya dan amin Pak, kita memang ingin dorong BINUS ini ya tidak hanya salah satu tapi salah 12-nya memiliki fasilitas SPKLU terlengkap sebagai kampus di Indonesia. Amin. Semoga berarti ya nanti semoga bisa dibangun di 12 kampusnya BINUS University seluruhnya ya. Nilai investasinya sekitar 5 miliar Pak, tapi ini kan bertahap, tentu nggak cuma di lokasi ini. Yang kedua, profitability memang terus terang kita tidak melihat dari sisi profit Pak, tapi benefit. Karena seperti kita ketahui adalah sebuah kenyataan bahwa penetrasi dari kendaraan listrik di Indonesia itu masih dikategorikan rendah gitu Pak. Tahun lalu
kita melihat angka dari penetrasi pembelian kendaraan listrik itu hanya 2% Pak dari seluruh penjualan roda 4 di Indonesia. Karena itulah Utama Charge Plus melihat ini tidak hanya sekedar dari profit, karena kalau mau dibilang profit sudah setengah jelas kayaknya belum profit Pak. Tapi kita melihatnya adalah kerjasama jangka panjang dari segi dampak terhadap persepsi masyarakat bahwa infrastruktur ini tidak bisa tercapai, tidak bisa diakses. Itu kita tunjukkan seperti kata Prof. Gatot, ya ini nyata, bukan goib. Jadi siapapun juga bisa melaksanakan. Dan mungkin cerita sedikit mengenai peta jalan Charge Plus. Charge Plus memiliki peta jalan untuk memberikan akses tidak hanya di kampus sebetulnya. Kami juga akan membangun di Tol Trans Jawa, dan kami akan membangun Super Electric Mobility Hub yang menjadi terbesar di Indonesia di Batam. Jadi ini adalah beberapa langkah-langkah milestone kami Pak untuk mendorong bahwa ini adalah menjadi sebuah ekosistem. Dan hari-hari ini kita sangat ditentukan dengan sesuatu yang tidak terlihat tapi penting sekali, yang namanya persepsi. Nah, persepsi itulah dengan teman-teman dari beberapa merek mobil, produsen, maupun kampus dan asosiasi seperti yang dikepalai oleh Pak Darsono ini sangat penting untuk kita dorong. Sehingga masyarakat itu tidak memiliki keraguan pada saat mereka beralih menggunakan kendaraan listrik. Dengan tidak bermaksud mendahului teman-teman produsen mobil, saya juga pengguna mobil. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa hitung secara kuantitatif penghematan pengeluaran kita untuk kendaraan bensin atau solar dibandingkan kendaraan listrik itu turunnya bisa sampai 60 sampai dengan 70% Pak. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah di masa lampau persepsi kendaraan listrik ini masih kendaraan mewah Prof. Sehingga hanya segelintir orang yang bisa mengakses. Nah, dengan makin banyaknya pilihan, ini akan menjadi sesuatu yang mengubah daya beli, mengubah gaya hidup, dan mengubah lingkungan kita menjadi lebih baik. Oke, mungkin dari Bapak-Bapak ada mau tambahan cukup. Mungkin Bapak Ibu mau ada tambahan pertanyaan? Boleh dijelaskan Pak medianya dari mana, namanya dan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk launchingnya SPKLU di BINUS ini ya. Nama saya Purnomo dari Obsession News. Saya cuma ingin tahu aja, biasanya kan mobil listrik itu banyak yang antri untuk ngecas ya. Pengen tahu aja berapa titik di kampus ini. Itu aja. Makasih. Kapasitasnya mungkin. Oke, baik. Pak Antoni boleh nanti dibantu sama Prof. Gatot juga. Baik. Jadi memang kapasitas di sini tuh kami pasang ada yang 22.000 watt Pak, dan 7.400 kali 2, sehingga ada 3 lot Pak untuk tahap pertama ini. Apakah ini akan berhenti di sini? Tentu tidak, karena seiring dengan bertambahnya pengguna, kita akan sesuaikan Pak bertambahnya lot yang akan dipasang. Jadi sementara ini total yang dipasang itu 22.000 plus 14.000 sekian ya Pak, hampir 40.000 watt Pak, agar pengguna ini juga bisa menikmati pengecasan yang cepat Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Gatot mau informasi juga Pak, ada berapa station? Ya, kalau stationnya 3 ya tadi ya? 3 Pak. Ada 3 station total Pak ya. Aksesnya di depan tadi di lobby. 3 station. Oke. Sedikit tambahan pertanyaan, mungkin dengan 3 station itu dalam sehari itu bisa ngecas berapa mobil atau baterai? Saya jadi memborong nih Pak, tapi sebenarnya untuk mendukung beliau saja. Karena kan beliau ini calon pengguna yang baru hari ini menjadi pengguna. Nah, kalau kami kebetulan sudah memanfaatkan Pak. Jadi satu hari itu Pak, target kami itu sekitar 5 sampai 6 kendaraan. Jadi kalau kita katakanlah setiap kendaraan itu bisa mengecas 1 jam atau maksimal 2 jam lah ya, itu ada sekitar 20 kendaraan Pak yang bisa ngecas. Tentu kita sesuaikan sesuai dengan jam operasional Pak. Kira-kira begitu. Oke. Jadi banyak Pak yang bisa ditampung ya di sini juga pun. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan juga kalau misalnya di BINUS Bekasi kita bisa nge-charge berapa mobil dan juga nanti bisa berapa watt ya Pak ya tadi. Wah, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Oke, Bapak silakan Pak.
terima kasih. Saya Setio dari Teknologi Indonesia. Saya mau tahu Pak, keunggulan dari SPKLU ini dibandingkan dengan yang lain, dan mungkin yang perlu ingin ditanya di masyarakat, tarifnya gimana itu Pak nanti. Terima kasih. Baik, Pak Darsono, saya izin menjawab. Jadi memang Pak, terus terang kalau saya boleh jujur, banyak sekali SPKLU itu yang tidak berizin Pak. Dampaknya apa? Maka tarif yang ditetapkan itu bahasa Perancisnya ugal-ugalan Pak, tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah sudah memberi kemudahan-kemudahan untuk masyarakat bisa mengakses Pak, dan sudah ada yang namanya ceiling price Pak. Ceiling price itu adalah tarif yang paling mahal atau yang bisa dikenakan oleh pengguna, yakni 2.467. Nah, SPKLU ini karena memiliki izin sesuai dengan WILUS maupun UPTLU yang diberikan oleh Kementerian SDM, kami adalah SPKLU yang mengikuti aturan yang ada. Itu nomor satu Pak. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak sekali Pak, terus terang yang menggunakan tarif-tarif yang tidak sesuai. Dalilkannya juga macam-macam Pak, sewa parkir, kemudian premium parkir dan lain-lain lah Pak. Nah, karena kami satu jiwa dan satu iman dengan BINUS Pak, kita mau yang lempeng-lempeng aja lah, namanya juga lembaga pendidikan. Ini kita jaga betul Pak. Yang kedua adalah SPKLU ini semua serba menggunakan IoT dan otomatis Pak. Jadi kita bisa nanti melakukan kendali itu di dalam handphone, termasuk kalau nanti Bapak tidak di sana, tidak di lokasi, itu kita bisa lihat Pak, ini sudah penuh atau sudah berapa persen secara live. Dan dalam aplikasi kami itu juga pada saat kita mau ngecas Pak, katakanlah kita nggak di sini, kita bisa lihat Pak ini sedang kosong apa enggak. Nah, hal-hal inilah yang sebetulnya kita dorong agar masyarakat pun juga dapat beraktivitas lebih efisien Pak. Kalau zaman dulu masih ada karcisnya Pak Ogah Pak, ini udah nggak ada Pak. Kita semua sudah menggunakan online, kami juga akreditasikan ke Keminfo, dan seluruh prosesnya itu sudah manless Pak, sudah tidak menggunakan orang. Dan kami juga ada service center Pak, serta tentu dari segi keselamatan itu kita beri training Pak terhadap teman-teman yang mengoperasikan di lingkungan BINUS. Jadi saya kira ini adalah sebuah upaya-upaya yang nyata Pak, yang kami dorong agar itu tadi Pak, ujungnya persepsi masyarakat itu dapat berubah dan makin banyak orang yang mau mengadopsi kendaraan listrik. Kita kalau mau ngecas tadi mobil listrik kita nggak perlu dibikin ribet tadi, bahwa pakai aplikasi bisa diunduh di smart mobile kita, kemudian smartphone kita. Setelah itu Bapak Ibu bisa lihat dipakai atau tidak gitu kan Pak, dan kemudian tarifnya juga tadi sudah ditentukan. Dan ini memang semangatnya untuk mendukung bahwa namanya pengembangan dunia bisnis saat ini sudah menggunakan era teknologi yang sangat baik Bapak Ibu sekalian, ya, Internet of Things ya, kemudian mobile dan seterusnya. Dan tentu ini tadi sangat sesuai dengan semangat dari BINUS University sebagai sebuah kampus yang memang sangat digital savvy, sangat paham akan digital, dan mempunyai konsep bahwa mempermudah mahasiswanya untuk bisa mengakses banyak fasilitas. Terakhir juga tadi menarik ya, memang biasanya kalau kecocokan itu kan jodoh gitu Pak ya, tadi bahwa semangatnya profit bukan yang utama tapi benefit. Nah itu keren. Profitnya nanti gitu ya, tapi benefit karena pada akhirnya ada hal-hal di mana kebaikannya kan buat kebaikan semua, dan zero emission, atau memikirkan mengenai kondisi dari bumi kita. Mungkin tambahannya Mas Geraha. Oke, baik, terima kasih.